sih yang mahal dari weaving ini gitu. Karena ya jujur pasti kalian akan ketemu teman-teman akan ketemu satu keterangan di saat ada produk ataupun brand yang akan mempresentasikan oh ini weavingnya apa, mulai dari left hand twill lah ataupun broken twill ataupun apa tadi Pak, si herringbone. Iya, herringbone gitu, ya. Chapter nggak tahu. Chapter 1 episode 3 321 mulai. Oke, kembali lagi di Innovation TV. Jadi sekarang kita masih ada di chapter 1, chapter denim. Chapter denim ya. Denim episode 3. Apa itu? Kali ini adalah kita akan bahas weaving episode 3-nya ya. Jadi masih bersama saya Randi dan saya Eko, aka Bocah Sakti. Ya, kali ini kita akan bicarakan apa sih menariknya weaving kan gitu ya. Kenapa weaving itu suatu hal yang perlu dibicarakan? Emang ngaruhnya kemana ya? Ya. Kan gitu kan. Nah, gimana Pak Eko, sehat? Alhamdulillah luar biasa. Gitu. Suasana senja ini mendukung ya, juara ini. Kali ini kita cari suasana relax dulu ya, sambil ngobrol-ngobrol sambil ya makan tadi. Jadi jangan di studio dulu lah. Kita keluar biar ada penyegaran gitu ya. Yoi. Gitu dah. Kita mulai masuk ke weaving ya guys. Jadi weaving itu berarti ada 2 jenis benang ya? Ya. 2 jenis benang. Gimana tuh? 2 jenis benang. Jadi kalau kita ngobrolin spesifik ke denim dulu ya. Karena kalau yang namanya tenun atau weaving itu semua jenis kain biasanya ada weaving, ada tenun, ada weaving atau mungkin ada teknologi lain rajut gitu. Oke, dirajut ya. Nah, kita kerucutkan dulu ngebahas di denim. Mungkin kalau secara umumnya kalau kita lihat kain atau celana produk jadilah kayak gini gitu ya. Ini kan bagian luarnya biru. Oke. Nah, bagian dalamnya ini ada yang putih gini kan? Nah, bagian dalamnya Nah, ya. Kalau diistilahin di bahasa industri atau di pabrik, ini namanya benang lusi. Yang ke vertikal ini yang luarnya biru. Nah, yang dalamnya ini namanya benang pakan. Atau bahasa industrialnya ini benang warp, WARP. Warp, oke. Ini benang wave, WEFT. Ya, jadi ke bawah warp. Nah, melebar wave. Ya. Mungkin bisa diingat di chapter 1 episode 2 yang dyeing ya, pencelupan. Nah, itu menghasilkan benang warp. Yang banyak dicelupkan. Nah, jadi benang arah horizontal yang diberi warna itu namanya benang warp. Ya, yang di-dyed itu ya. Arah vertikal, sorry. Dan untuk benang yang horizontal, yang melintang, itu diberi nama benang wave yang bagian dalamnya. Bagian dalamnya. Ya, gitu. Jadi secara bahasa umumnya seperti itulah. Gitu. Ya. Berarti ya terdiri dari 2 benang warp dan benang wave. Betul. Gitu kan. Betul. Nah, ya pasti kan kalian juga suka ya baca-baca gitu informasi, pasti ada benang warp dan benang wave. Nah, seperti apa penampakannya ya? Paling jelasnya tadi benang warp itu akan kelihatan di depan. Betul. Benang wave itu akan kelihatan di dalam. Di dalam, ya. Jadi berarti kalau misalnya ada denim indigo, X indigo gitu. Nah, berarti itu benang warpnya indigo. Wave-nya juga diberi pewarna indigo. Gitu. Cuman kalau untuk pewarna di benang wave itu tidak menggunakan mesin celup yang kayak kemarin kita bahas. Itu ada teknologi lain. Berarti dyed itu hanya dilakukan untuk benang warp. Benang warp kalau yang di pabrik. Nah, tapi untuk bagian dalam wave-nya itu bisa dicelup juga, tapi tidak dengan mesin dyeing yang sama dengan benang warp. Oke, nah itu gitu. perbedaannya untuk lebih detail lagi ya. Ya. Jadi intinya mah proses tenun atau weaving itu adalah proses menyatukan kedua benang itu sehingga menjadi satu kain gitu. Gitu. Nah, biasanya apa sih kerumitannya, Pak? Bisa dibilang kalau kerumitan itu
Untungnya ya, kalau di denim karena dia corak originalnya adalah twill, jadi twill itu suatu garis diagonal, baik itu yang mengarah ke kanan ataupun ke kiri. Itu nanti kita bisa lihatin nih contoh kainnya, twill yang biasanya ke kanan atau ke kiri itu penampakannya seperti apa dan bagaimana cara melihatnya. Kan kalau kita beli celana jeans suka ada ya. Mau nih, kasih dulu. Right hand twill. Oh ya, siap. Si Meng lapar. Nih. Oke. Jadi Nah, gitu. itu katanya ada RHT, LFT LL gitu ya. ya, gitu left hand twill itu dari situ. Ya. Jadi biasanya kalau denim itu identiknya dengan tenunan 3/1. 3/1. Ada juga yang menggunakan 2/1. Jadi 3/1 itu ada 3 benang lusi dan 1 benang pakan saling melintang lah. Nanti mungkin lebih. Benang lusi, 3 benang warp Ya. atau 3 benang wave? Tiga benang warp. Oh, 3 benang warp dengan 1 benang wave. 1 benang wave melintang gitu. Terus aja sampai dia nanti ngebentuk suatu diagonal. Nanti kita liatin aja grafis gambarnya ya. Oke. Supaya kebayang gitu. Soalnya kalau diobrolin takutnya gimana gitu. Nah, sekarang kan itu tadi udah ya sudah ada sedikit spoiler lah perihal ya right hand twill sama left hand twill ya, yang pada dasarnya itu tenunan twill gitu. Tenunan twill dasar. Weaving jenis twill kan gitu kan ya. Ya. Nah, sementara weaving itu sebenarnya apakah hanya twill aja atau ada beberapa jenis weaving? Sebetulnya kalau yang namanya weaving itu kan proses ya. Kalau misalkan twill itu saya mah biasa nyebutnya itu corak. Corak. Gitu. Jadi itu sebenarnya kalau dari mesinnya sendiri tidak hanya twill, bisa dibikin untuk corak cambrai, bisa dibikin untuk mungkin kita tahu buat sepatu ada corak kanvas gitu. Berarti weaving itu fokusnya hanya penenunan. Ya penenunan proses. Akhirnya menjadi corak twill, menjadi yang lain-lain. Ya gitu. Itu ada proses R&D-nya lah di situ. Gitu. Nah jadi si denim itu kan tadi twill 3/1. Kenapa twill? Karena si twill walaupun kita denim ya, misalkan konstruksinya kan sejarahnya mah dulu mungkin untuk heavy duty gitu ya. Untuk berat-berat. Kebayang kalau misalkan kita dibikin dengan konstruksinya harus kanvas gitu. Yang cenderung dia kaku kan, jadi nggak apa ibaratnya mah nggak fleksibel gitu ya kalau dipakai gerak. Tidak bergerak. Gitu. Nah kelebihan dari si tenunan twill ini adalah dia sifatnya luas. Jadi bisa memberi rongga lah ke tubuh. Dan ya, ibaratnya dia akan mengikuti gerakan. Ya bisa dibilang seperti itu. Gitu. Jadi walaupun mungkin konstruksinya si kainnya berat, tapi secara karakter kain dia lebih luas gitu, lebih enak gitu dipakai. Gitu. Berarti, nah sekarang apa kita bisa masuk jenis-jenis weaving itu tadi Pak? Ada yang 3x1. Ya betul. Nah kalau denim biasanya kan di 3x1 atau 2x1. Jadi kalau tuh 3x1 biasanya dia si garis diagonalnya lebih tegas. Kalau yang 2x1 diagonalnya dia lebih soft. Berarti bukan dari besaran benang ya? Kalau kayak gitu. Itu bisa, cuman maksudnya proporsi lah. Proporsinya gitu beda. Gitu. Terus kalau kelebihannya twill 3x1, dia dari segi warna akan terlihat lebih pekat, bro. 3x1 warna lebih pekat. Lebih pekat. Maksudnya gimana? Jadi itu akan mempengaruhi karena 3 benang lusi yang naik ke atas, gitu. Beda dengan 2 lusi yang naik ke atas. Akhirnya benang wave atau benang pakan itu akan lebih tertutup kalau lebih dia tertutup. Di atasnya 3 3x1. Gitu kan? Ya. Terus makanya kalau misalnya kalau tenunan 1x1 atau yang biasa dibilang kanvas ya. Kanvas itu cenderung warna warp dan wave-nya sama ya. Cenderung sama. Cuman biasanya kalau kita ngerada pinggir sedikit, kalau kanvas mah teknik pencelupannya bukan di benang, tapi setelah jadi kain baru dicelup. Gitu. Nah, beda treatmentnya. Treatmentnya berbeda. Jadi dyeingnya bukan dari benang, tapi dari bahan. Kain. Nah, dari kain gitu. Betul gitu. Oke. Nah, untuk si denim sendiri juga belakangan juga banyak di-develop beberapa jenis corak ya. Jadi coraknya tetap twill tapi memiliki bentuk yang berbeda gitu. Kayak contoh misalkan broken twill misalkan. Terus kita suka ada lihat denim yang bercorak kayak herringbone. Itu masih turunan twill berarti ya? Masih turunan twill, cuman dimodifikasi.
Itu dengan bantuan satu teknologi di mesin tenun, ada namanya dobi lah istilahnya mah. Gitu, dobi. Jadi dengan bantuan alat itu kita bisa bikin beberapa corak gitu. Tapi yang rata-rata mah kan broken twill, herringbone. Herringbone, terus ada hikori. Hikori ya. Hikori kan pernah tahu kan yang garisnya putih, merah atau putih, biru. Nah, itu juga pakai itu. Gitu. Itu kan masih twill, cuman komposisi coraknya kan berbeda. Nah, itu dengan bantuan dobi. Gitu tapi tuh. Secara fleksibilitinya tetap twill. Seenak twill yang Tetap 3 twill. 1 diagonal doang. Jadi istilahnya mah diaturin angkatan benangnya lah. Gitu. Jadi misalnya putihnya naik berapa, birunya naik berapa, nanti menghasilkan corak gitu. Itulah yang tadi persiapan pas di episode kedua kemarin. Betul. Ya. Yang benang itu disiapkan semuanya. Jadi kalau sorry. Lanjut dulu kan tadi dobi ya. Terus ada lagi satu teknologi namanya kalau di tekstil itu jacquard. Jacquard itu dia bisa membuat satu corak tapi lebih fleksibel, Bro. Karena kalau di dobi dia mungkin hanya stripe, kotak, diagonal lah. Teratur gitu. Ya. Nah, kalau di jacquard itu kita bisa bikin muka, bikin gunung, bikin apa, itu lebih fleksibel dari coraknya. Seperti menggambar di kain. Gitu. Betul. Kan? Bisa kayak gitu. Ternyata bisa begitu, guys. Bisa. Ibaratnya justru berarti sebenarnya penemuan ini sebelum sablon ada atau sesudah kayaknya ya? Kayaknya mah ini lebih dulu ya. Lebih dulu. Menggambar di kain. Bukan di kain. Dengan sablon ataupun kuas, tapi di weavingnya. Ya. Berarti itu matematis ya? Udah matematis. Ini berapa benang naik? Ya, betul. Ada rumusannya lah gitu. Jadi ada softwarenya kalau di mesin modern sekarang mah. Gitu. Wow. Makin menarik nggak deh cerita tentang denim, apalagi udah di episode 3 ini. Nah, kayaknya itu menarik ya. Penentuan si corak itu biasanya dilakukan di proses pada saat kan ceritanya kemarin udah di dyeing sizing. Nah, si beam yang hasil jadinya udah dicelup itu tuh si benang warpnya ada melewati proses namanya drawing atau bahasa Indonesianya mah nyucuk. Kesisir itu ya? Itu yang akan yang kesisir untuk tenun gitu. Itu yang akan menentukan bahwa si ini tuh desainnya apakah mau dibikin twill, mau dibikin kanvas, dari atau mau dibikin ribu. Ya, misalkan total 4.500 helai. Itu satu persatu manual tuh dimasukin ke sisir tenunnya. Supaya naik turun nanti dengan si benang pakannya tahu gitu. Si benang wave-nya ya. Gitu. Di proses ini. Itulah baru matematisnya bermain. Gitu. Rata-rata sih masih manual, itu belum pakai komputer. Masukinnya gitu. Ya. Itu memang benar-benar by hand di situ ya. Ya. Gitu. Nah, by the way sebenarnya kalau kita bicara weaving ya, ini sedikit mengangkat cerita-cerita lah di luaran ya. Kalau misalnya terkadang kan ada yang loomstead, ada yang satelum. Nah, apa ya pengertiannya tuh? Nah, jadi kalau kita istilahnya loomstead ya. Jadi loomstead itu yang saya tahu kalau di tempat kita, jadi hasil yang baru dihasilkan dari proses tenun. Jadi kan proses tenun jadi kain tuh. Nah, itu disebutnya loomstead atau umumnya mah di kita grege lah. Atau kain grey gitu disebutnya gitu. Ya. Jadi ya secara mungkin penamaan ya. Ada yang nyebutin grey, ada yang nyebutin loomstead, ada yang nyebutin unfinished. Gitu. Itu tuh berarti cuman sudah jadi kain. Kapas gitu-gitu ya. Sebenarnya kalau dari itu sih udah lumayan bersih, cuma masih terdapat kandungan kanji. Kan sebelumnya ada proses tuh pelapisan, nah itu masih ada di sizing itu tadi tadi masih ada di hasil kainnya gitu. Biasanya masih kaku lah itu hasilnya gitu, karena masih mengandung kanji si kain. Gitu. Tapi kita rem dulu, itu nanti kalau kita terusin bakal masuk ke finishing tuh nanti kan. Kita rem dulu nih, kita akan kembali lagi mencari apa sih yang mahal dari weaving ini gitu. Karena ya jujur pasti kalian akan ketemu teman-teman akan ketemu satu keterangan di saat ada produk ataupun brand yang akan mempresentasikan ini weavingnya apa, mulai dari left hand twill lah ataupun broken twill ataupun apa tadi Pak, si herringbone. Iya, herringbone gitu, ya. Jadi apakah memang ada yang satu paling rumit sehingga dia punya porsi
harga jual nanti jadi lebih tinggi gitu. Bagaimana? Ya itu juga pasti kita kasih tahu info betul. Jadi untuk proses produksi sendiri ya, terutama di tenun, semakin rumit corak yang digunakan, yang mau dibikin gitu ya, otomatis cost produksinya lebih tinggi. Karena dia akan mempengaruhi efisiensi dari produktivitas si mesin. Kita ngerjain basic, cuman bikin kanvas, tuil, itu bisa kecepatan tinggi. Tapi kalau kita udah main kombinasi berapa benang, rumus tadi dipakai ya, gitu berapa, ibaratnya semakin padat kain, itu juga mempengaruhi ke efisiensi dan pasti nanti ujung-ujungnya adalah ke harga gitu. Betul. Ibaratnya karena dia lebih ngerumus, lebih ngotak nih, gitu kan. Jadinya ya itu ngotaknya itu yang harus dibayar. Betul. Gitu, ngotaknya harus dibayar. Terjadi, otomatis waktunya juga terpakainya banyak, betul. Kan gitu kan. Betul. Akhirnya ya katakanlah mungkin yang tadinya bisa 100% kalau twill atau kanvas seperti biasa, ya. Tapi ini akan jadi turun di bawah 100%. Ya cost-nya pasti akan jadi naik ya. Tapi memang benar sih, memang hampir rata-rata yang ada di pasaran kain yang udah herringbone, udah broken twill itu punya tes tersendiri juga sih. Nah itu juga unik tuh, kayak broken twill kan kalau nggak salah juga diciptain sama si Wrangler ya. Gitu, Wrangler itu dulu. Nggak apa-apa ya nyebutin brand ya. Kalau nggak salah itu yang saya tahu gitu. Jadi sebenarnya kain itu karena dia karakter, kalau ngomongin kain denim gitu ya, karena dia dibikin garis diagonal, sering terjadi kalau kita pakai celana yang terutama selvedge lah, misalkan yang nggak jadi kainnya masih loom set atau grey, biasanya suka ada rada melintir. Karena itu secara natural akan mengikuti arah dari si diagonal itu tadi gitu, jadi melintir. Dari situ mungkin si Wrangler juga mikir ini gimana caranya supaya nggak melintir. Biar stabil, makanya dibikinlah broken twill. Biar jadi saling tarik ya. Saling tarik. Dia akan gitu. tetap diam, nggak akan tetap diam. Nah itu, gitu. Terus ada tambahan lagi, twill kiri dan twill kanan. Nah untuk twill kiri dia ada kelebihannya. Si kain itu kalau kita bikin di konstruksi twill kiri, dia akan terasa lebih lembut lah istilahnya mah. Twill kiri lebih lembut. Lebih lembut karena gini. Lebih lembutnya ke body kita atau ke tekstur kain, kain. Luar ya, bagian luar. Jadi ya? kayak sturdy soft gitulah. Gitu. Jadi karena ibaratnya mah karena si benang itu kan ditwist. Waktu kita yang pertama tuh ngebahas kan ya, twistnya itu kan rata-rata ke arah kanan tuh. Si pintalannya. Begitu kita tenun di lawan ke arah kiri, otomatis kan twistnya akan kebuka tuh. Jadi lebih ngembang gitu. Nah itu tuh yang bikin efek si kain jadi lebih lembut. Ya? Gitu. Lebih enak feel. Ya sebaiknya kalau ke arah kanan dia akan menjadi semakin kaku, semakin kokoh. Kalau ke kanan yang right. Kanan. Nah sebenarnya balik lagi gimana desain dan kebutuhan. Banyak juga brand yang suka ke twill kiri, ada. Oke. Tapi kalau misalnya kita bicara, minimal kita bicara kemungkinan. Kalau misalnya right hand twill, kalau omong yang rata-rata setelan kokoh, rugged, pingin yang tebel, ya biasanya right hand twill ya. Right hand twill, rata-rata sih umumnya lah, mungkin karena awalnya dibikinnya RHT ya, right hand twill itu twill kanan. Tapi kalau misalnya mau pingin yang lebih soft atau ya os rendah, enaknya left hand twill ya. Left hand twill gitu. Jadi memang ya tujuannya buat kelembutan gitu kan ya, buat nyaman di awal ibaratnya gitu ya. Gitu. Nah, terus kita untuk jenis mesin tenun sendiri kan ini banyak nih evolusi. Perjalanan mesin tenun ya? Gitu. Sampai sekarang juga masih ada yang pakai mesin tenun yang manual ya, ATBM. Alat tenun bukan mesin tuh. Ada pengrajin denim kayak di Pekalongan. Gitu dia masih nenun kain denim tapi masih manual gitu. Terus ada yang terkenal enggak itu ya? Ada. Ya kan kita juga lah gitu. Halo Mas. Nonton gitu. Siapa tahu nonton gitu ya. Itu ada yang manual, terus ada yang disebut juga satelum. Sistemnya sama seperti ATBM, cuman udah lebih pakai mekanis semi otomatis lah. Semi otomatis. Satelum tuh jadi pakai teropong juga sama sistemnya. Gitu. Ya. Kalau di ATBM mah masukin benang si webnya pakai tangan dilempar tek.
terus digetakin kan tek 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 tek. Pernah lihat kan mungkin ya, gitu. Kalau pakai mesin mah yang Shuttle Loom udah otomatis ada pemukulnya, tok tak gitu. Terus juga di situ dikembangin lagi, ada lagi teknologi namanya Air-Jet Loom. Dari dari Shuttle Loom. Shuttle Loom, ada lagi Air-Jet Loom. Air-Jet Loom itu tapi tetap aja produknya mah kan akan sama ya. Akan sama gitu. Ada Air-Jet Loom, jadi itu masih wave-nya itu ditembakin sama udara, sama angin. Jadi kecepatan tinggi lah. Oh, lebih cepat. Lebih cepat. Ada juga Water-Jet Loom juga sama. Water-Jet Loom. Pakai air berarti, Pak? Pakai air. Kurang lebih ya sistem kerjanya dibawa sama air itu si wave-nya. Ditembakin pakai air. Yang satu angin, ini air. Memang, tapi kalau kedua mesin ini yang saya tahu cocoknya bukan untuk heavyweight ya, untuk weight berat-berat yang medium lah. Medium lah ya. Medium karena dia speednya cepat banget gitu. Ada juga Rapir ya, kurang lebih mah itu ditembakin apa ya istilah umumnya mah saya juga nggak tahu, aero lah nama mesinnya gitu. Jadi mirip-mirip gitulah. Ada lagi namanya proyektil. Jadi si mesin wave-nya ditembakin pakai peluru gitu. Nah, ketiga mesin itu memang punya kelebihan kekurangan masing-masing. Kalau kayak shuttle sama tadi proyektil yang pakai peluru, itu karakter tenunannya itu mantap gitu, padat. Padat gitu. Jadi bedalah kepegang gitu. Makanya kalau kita lihat beberapa kain mungkin ada dengan os yang sama, tapi pas dipegang teh kerasanya kayak mantep gitu. Itu dari segi mesin juga berpengaruh. Teknologi mesin lah ya. Nah, ada kelewat nih tadi yang si Shuttle Loom. Tahu nggak itu Shuttle hasil kayaknya jadi denim kayak gimana? Shuttle Loom ini dia yang sebelum sesudah tenun bukan mesin ya. Ayo tebak-tebakan nih gitu kan. Shuttle Loom atau teropong itu dia yang hasil kayaknya biasa kita sebut selvedge denim. Yang pinggirannya itu ujung ke ujungnya dia nggak ada edge, nggak ada pinggiran ya. Jadi dia continuous aja gitu muter. Berarti wave-nya continuous muter gitu. Kalau mesin-mesin modern mah tembak pinggir potong, tembak pinggir potong gitu. Nah, kalau ATBM sebenarnya selvedge juga. Selvedge Karena kan continuous itu pinggirannya. Makanya kenapa hasil kain ATBM itu harganya pasti kan mahal. Udah manual, terus memang dari pinggirannya juga rapi. Betul. Artisannya lah. Benar. Ya otomatis kan juga kan kemampuan produksinya satu hari ya, juga kan. Betul. Dari satu mesin tuh hanya berapa. Posisi nenun udah makan sama sebelum makan juga beda, bro. Pagi, wah masih semangat. 12 udah makan, ngantuk. Justru malah sesudah makan lebih lemes ya. Ngantuk, bro. Benar, jadi ngantuk. Ya. Nutrisi harus diperhatikan itu. Benar. Iya, tapi ya makanya memang harapannya ya itulah guys, kita dari awal suka komunikasikan bahwasanya fashion itu ya ada banyak sekali di belakangnya. Bahkan ya diawali dari sebenarnya alat tenun bukan mesin itulah yang mengawali pembuatan kain itu ya. Gitu. Perjuangan yang luar biasa sampai akhirnya masuk ke Shuttle Loom dan berikutnya karena demand-nya bertambah, otomatis butuh daya produksi yang lebih cepat. Makanya keluarlah mesin-mesin modern sampai ke proyektil loom itu tadi ya. Gitu. Jadi yang sehari bisa jadi berapa ratusan. Jadi kalau saya bandingkan nih kalau produksi ya, mesin shuttle yang modern, maksudnya udah bermesin, itu sehari kita bikin selvedge denim itu juga paling jadi 50 meter per mesin. Wow. Kalau saya pernah dengar nih ya, kalau yang ATBM 4 meter apa 3 meter gitu ya kalau nggak salah. Kebayang kan itu ribuan helai benang diketek manual gitu kan. Cetek. Tapi itu juga kayaknya belum ngitung masang benang ke susuk. Iya. Ke sisir ya? Betul. Udah posisi semua on posisi start sehari 50. Makanya kayak kain-kain selain denim nih ya, kayak batik tenun, kain songket udah pasti jutaan, bro. Karena itu benar-benar handmade. Prosesnya makan waktu. Proses. Kayak kain denim selvedge lah kita bahas sedikit ya. Kenapa dari segi harga dia lebih mahal? Satu, karena perawatan mesin juga mesin tua. Lebih banyak sakitnya lah ibaratnya gitu. Terus dari segi produksi juga lebih lama dia. Efisiensinya. Ibaratnya kan
ya sesuatu yang sudah tua nggak akan mungkin setiap hari digaskeun. Nah, betul. Makanya saya mah mengistilahkan teh gini. Untuk ATBM dan mesin teropong, buat saya mah itu teh bukan high quality, tapi high class. High class, boleh juga. High class, kelasnya. Gitu. Bukan, kita nggak akan bicara quality, tapi kelasnya memang beda. Kelasnya yang sudah berbeda. Artisan lah gitu. Oke, karena memang ada upaya untuk menjaga ini mesin tetap berjalan, tidak dibuang dan jadi sampah kan gitu kan, dimanfaatkan dan menjadi pemasukan juga untuk ya orang-orang yang masih mau concern di situ gitu kan. Nah, sementara sementara hasilnya ya tidak bisa banyak perharinya gitu, tapi ya jika kalian suka ya worth it gitu. Karena memang benar-benar beli waktu ya sebenarnya ya. Beli waktu ya, itulah kelas kan gitu ya, kelas. Oke. Nah, kira-kira kalau misalnya kita maju dikit ke tadi ada saya dengar Jakarta itu menarik juga tuh. Jakarta itu berarti rumusan, kan tadi kita bicara rumusan tenun konstruksi itu apakah dibangunnya dari ATBM juga tetap? Bisa. Jadi Jakarta itu satu alat tambahan, baik ATBM maupun mesin modern itu bisa dibikin. Alat tambahan, nanti kita liatin videonya. Soalnya kalau dijelasin sistem kerjanya juga bingung ngebahasainnya, bro. Bisa salah. Mending nih. Kita bakal kasih cuplikannya gitu supaya kebayang. Benar. Gitu. Oke. Ya. Apalagi saya harapkan sih obrolan episode 3 Perihal Weaving ini ya guys ya, menjadi satu masukan baru untuk kalian bisa mengerti dengan apa yang kalian gunakan, khususnya denim ya, karena kita bicara denim ya. Kita bicara kain denim ya, untuk kalian yang menggunakan fashion ataupun beberapa aparel yang berbahan denim, ya mungkin kalian akan menjadi lebih mengerti dan lebih kritis dalam membaca beberapa hal yang ditawarkan oleh brand-brand gitu, dan kalian juga bisa memberikan masukan, bahkan ya ke kami sendiri juga kalian bisa memberikan informasi lain. Boleh tulis di komen. Nah, boleh nih. Siapa tahu ada yang belum kita jelasin gitu ya. Komen aja gitu, atau DM boleh lah. DM gitu. juga boleh, tapi ya nanti Instagramnya kita kasih. Iya, adminnya tegawe lah. Bener. Nyen IG we lila. Oke. Nah, kalau begitu kita tutup saja, dan berikutnya kita akan ketemu masih chapter denim, tapi episode 4 penyempurnaan. Bicara penyempurnaan atau finishing dari apa yang sudah ditenun atau di weaving. Ya. Oke? Siap. Terima kasih banyak Pak Eko. Sami-sami, bro. Terima kasih teman-teman. Sami-sami. See you.